Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, di sini ada yang pernah masuk ke ruang BK? Lantas apa itu BK? Selama kalian tahu apa kalian tidak mengerti BK? Nah, sekarang saya akan memberitahu. BK adalah singkatan dari bimbingan konseling, di mana BK juga berfungsi sebagai tempat penyuluhan, tempat pencegahan, dan juga tempat memperbaiki anak-anak yang bermasalah, di mana bimbingan ini diperlukan untuk memberikan bantuan dalam memahami dirinya dan lingkungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling yang berfokus di sekolah dasar. Nah, itu adalah materi kita. Di mana bimbingan sekolah dasar adalah hal yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, oleh karena itu, saya akan memberitahu apa saja sih bimbingan konseling, dari pengertiannya, fungsinya, tugas-tugasnya, masalahnya, dan ciri-ciri belajar dalam mengatasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Yuk, mari kita cari tahu. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok, dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien atau peserta didik, agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya, itu serta selalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Tujuan dari bimbingan dan konseling. A. Membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Mengatasi kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas, serta dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan tempat tinggalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono, tahun 2004, halaman 79, faktor penyebab kesulitan belajar siswa antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut. A. Faktor internal, sakit, kurang sehat, cacat tubuh, inteligensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, dan tipe belajar anak. Sedangkan faktor eksternalnya adalah 1. Faktor keluarga, cara mendidik anak, hubungan orang tua anak, contoh atau bimbingan dari orang tua, suasana rumah atau keluarga, keadaan ekonomi keluarga kurang baik, ekonomi yang miskin atau terlalu kaya. 2. Faktor sekolah, guru, faktor alat, kondisi gedung, kurikulum, waktu sekolah, dan disiplin yang kurang. 3. Faktor mass media dan lingkungan sosial seperti bioskop, TV, majalah, komik, teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Bimbingan belajar di SD bertujuan 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan, serta sikap terhadap guru. 2. Menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. 3. Mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar. Tugas-tugas konselor sekolah dasar yang dilakukan secara teratur diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan bimbingan kelas yang efektif. 2. Menyediakan konseling individual dan kelompok kecil. 3. Membantu murid untuk mengenali kemampuan dan bakat mereka. 4. Bekerja dengan populasi khusus. 5. Mengembangkan kesadaran karir para murid.
6. Mengkoordinasi sumber daya sekolah, komunitas, dan bisnis. 7. Berkonsultasi dengan para guru dan profesional lainnya. 8. Berkomunikasi dan bertukar informasi dengan para orang tua atau wali murid. Dan 9. Berpartisipasi dalam kemajuan sekolah dan tim pengajar. Masalah-masalah yang berkaitan dengan karakteristik perkembangan murid. Yang bagian pertama, perilaku bermasalah. 1. Kesenjangan antara tugas-tugas perkembangan murid SD yang telah dicapai dengan yang seharusnya. 2. Masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan perkembangan murid itu sendiri, baik perkembangan fisik dan kesehatan, perkembangan sosial, perkembangan diri, maupun perkembangan yang lain. Nah, tugas-tugas perkembangan murid di SD yaitu menanamkan kebiasaan dari sikap dalam beriman dan bertawakal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. 3. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 4. Mempelajari keterampilan fisik sederhana. 5. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. 6. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. 7. Membangun hidup sehat, mengenai diri sendiri dan lingkungan. 8. Mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. 9. Belajar menjalani peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 10. Memilih sikap positif terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Teknik membantu murid bermasalah. 1. Mengembangkan kondisi pembelajaran yang dapat memperbaiki kesehatan mental peserta didik. 2. Mengembangkan dan memelihara lingkungan belajar yang sehat. Nah, di bawah ini adalah beberapa cara teknik membantu murid bermasalah. 1. Memanfaatkan pengajaran kelas sebagai wahana untuk bimbingan kelompok. 2. Memanfaatkan pendekatan-pendekatan kelompok dalam melakukan bimbingan. 3. Mengadakan konferensi kasus dengan melibatkan para guru atau orang tua. 4. Menjadikan segi kesehatan mental sebagai salah satu segi evaluasi. 5. Memasukkan aspek-aspek hubungan insaniah ke dalam kurikulum. 6. Memasukkan faktor-faktor psikologis dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Tujuan bimbingan dan konseling. Membantu individu untuk 1. Mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangannya. Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya. 3. Memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan. 4. Memiliki pilihan, penyesuaian, dan keterampilan. Tujuan konseling sekolah dasar yaitu A. Memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. B. Memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. C. Memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. D. Memberdayakan anak-anak untuk menerima keterbatasan dan kelebihan mereka dan merasa nyaman dengan hal tersebut. E. Memberdayakan anak-anak untuk mengubah sikap yang dimiliki dampak negatif. E. Memberdayakan anak-anak untuk berfungsi secara nyaman dan adaptif dalam lingkungan eksternal, atau misalnya di rumah dan di sekolah. G. Memaksimalkan peluang bagi anak untuk mewujudkan target pencapaian. Tujuan BK di SD. 1. Mengenal macam-macam atau ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan yang ada. 2. Merencanakan masa depan. 3. Membantu arah pekerjaan. 4. Menyesuaikan keterampilan, kemampuan dan minat dan jenis pekerjaan. 5. Membantu mencapai cita-cita. Karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan pentingnya peranan guru dalam fungsi bimbingan. Dengan sistem guru kelas, guru lebih memiliki banyak waktu untuk mengenal anak lebih mendalam, sehingga memiliki peluang untuk menjalin hubungan yang lebih efektif. 2. Fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. 3.
bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. 4. Bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. 5. Program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli terhadap kehidupan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta memahami keunggulan dan kelemahan dirinya. 6. Program bimbingan di sekolah dasar hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan anak. Fungsi bimbingan dan konseling menurut Prayitno tahun 1997. Fungsi kegiatan bimbingan dan konseling meliputi 1. Pemahaman. Membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 2. Pencegahan atau preventif. Mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. 3. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Sementara itu, Winkel dan Hastuti pada tahun 2004 mengemukakan fungsi pokok pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi dalam membantu siswa mendapatkan program studi yang sesuai baginya dalam rangka kurikulum pengajaran yang disediakan di sekolah. Memilih kegiatan ekstrakurikuler yang cocok baginya selama menjadi peserta didik di sekolah. 2. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu siswa menemukan cara menempatkan diri secara tepat dalam berbagai keadaan dan situasi yang dihadapi. Fungsi adaptasi, membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Prinsip-prinsip bimbingan. 1. Diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. 2. Diberikan kepada semua siswa. 3. Dilaksanakan dengan mempedulikan semua segi perkembangan siswa atau fisik maupun psikis. 4. Menekankan kemampuan individu menentukan pilihan. 5. Bagian terpadu dari proses pendidikan. 6. Membantu siswa merealisasikan dirinya. Hai, nah itu tadi mengenai bimbingan dan konseling. Nah, beberapa dari pengertiannya, fungsi-fungsinya, serta tugas dari para konselor itu sendiri membantu para siswa untuk dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi, dalam hari ini, pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor pada klien atau peserta didik agar klien tersebut dan peserta didik tersebut dapat memahami dirinya dan mengambil keputusan secara tepat dan bijak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Untuk vlogger hari ini sekian dulu ya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum dan jaga kesehatan kalian.